Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita diskusi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung mulai aja pada diskusi kali ini. Kepada pemateri Laila Zulfanur, dipersilakan. Baik, Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan materi. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan diskusi. Yang pertama, peserta harus mengaktifkan kamera ketika acara diskusi ini berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan nonaktifkan mic sebelum dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal. Yang keempat, harus langsung mengena pada pokok persoalan. Yang kelima, menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksakan kehendak pendapatnya harus diterima. Keenam, materi pembicaraan jangan menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Yang ketujuh, dalam mengemukakan pendapat merupakan solusi, bukan menambah permasalahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiki, yang artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Mengenai pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, psikologi pendidikan adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar. Ilmu psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat penting, harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru dituntut untuk memenuhi tentang berbagai aspek perilaku peserta didik sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, menguasai pengetahuan tentang psikologi sudah seharusnya menjadi kebutuhan bagi para calon guru. Belajar psikologi pendidikan berarti belajar tentang aspek psikologi siswa, sehingga calon guru memiliki bekal dan dasar dalam melaksanakan teknik pembelajaran yang efektif diterapkan dalam keadaan karakteristik siswa tertentu. Terima kasih.
Selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya tentang materi yang dipaparkan tadi. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, saya izin bertanya. Bagaimana seharusnya peran guru dalam menjembatani pendidikan pedagogi tradisional yang progresif atau bersifat student sentral dengan pendekatan pedagogis transformasional atau bersifat kurikuler based dalam proses pembelajaran yang menjadikan siswa bermakna bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih, Bumi. Kita tampung dulu 2 pertanyaannya, baru dijawab. Baik, moderator, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, sejauh manakah urgensi psikologi dalam pendidikan dan pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertanyaannya dicukupkan, moderator? Cukup. Dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Jumiarti ya. Ya, betul. Saya akan menjawab tadi pertanyaannya. Gimana ulangi? Bisa diulangi nggak? Bagaimana seharusnya peran guru dalam menjembatani pendekatan pedagogis tradisional yang progresif atau bersifat student sentral dengan pendekatan pedagogis transformasional atau bersifat kurikuler based dalam proses pembelajaran yang menjadikan siswa bermakna bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Terima kasih. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Jumi. Jadi tadi itu yang menjembatani pendekatan pedagogis ya. Kan kita tahu bahwa teori pendidikan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Setiap periode tertentu muncul gagasan baru mengenai konsep pendidikan. Gagasan-gagasan itu bisa saling mendukung, tetapi juga ada yang saling bertentangan. Dalam perjalanannya, para ahli mengatakan berbagai teori pendidikan itu ke dalam 2 kelompok besar, yaitu pedagogik tradisional dan pedagogik modern. Semua teori tentang pendidikan
tujuannya itu sama, yaitu ingin menciptakan pendidikan yang lebih meningkat, lebih bermutu, dan lebih memartabatkan manusia. Penggabungan dua pedagogik ini yaitu pedagogik dan pedagogik formatif ini muncul untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai banyaknya asumsi tentang pendidikan. Di kalangan masyarakat menggema pertanyaan tentang pelaksanaan pendidikan anak-anak mereka, yaitu yang belajar baik itu di sekolah yang mana, guru yang baik itu guru yang bagaimana, memperlakukan anak di rumah itu harus bagaimana, dan seterusnya. Sebaliknya, kalangan guru atau pendidik juga memendam beberapa pertanyaan yang tak kalah sulit menjawabnya, yaitu mengajar yang baik itu bagaimana, apakah saya merupakan guru yang baik, bagaimana memperlakukan anak yang tepat di sekolah, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Jumi? Baik, Laila, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Tadi Munawwaroh bisa diulangi? Baik, saya ulangi. Sejauh mana sih urgensi psikologi dalam pendidikan dan pembelajaran? Baik, terima kasih Munawwaroh. Saya coba akan menjawab pertanyaannya. Seorang guru harus bisa mengelola sekolah dan mempunyai pengetahuan pelengkap seperti psikologi, pendidikan, agar mengetahui minat dan kebutuhan yang sesuai pada tahap perkembangan siswanya. Walaupun belum pernah mempelajari psikologi pendidikan, guru bisa mengajar dengan menggunakan insting dan pengalaman. Nah, mengenai tindakan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan di sekolah, dan akan lebih baik jika ditunjang lebih pengetahuan mengenai psikologi pendidikan yang bisa diperoleh dari perpustakaan, website, seminar, dan lain-lain. Seperti itu. Munawwaroh, apakah masih ada yang kurang? Baik, terima kasih Laila atas jawabannya. Ya, sama-sama. Masih ada yang ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya sesi kedua tanya jawab. Dipersilakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya izin bertanya. Ya, Jumi, silakan. Mengapa psikologi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan? Berikan pendapat Anda. Langsung jawab aja ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Jumi. Baik. Jadi psikologi dan ilmu pendidikan itu gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya gitu. Karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Baik, saya izin bertanya.
mengapa sih seorang guru itu sangat sekali penting untuk mempelajari ilmu psikologi, apalagi kita yang nantinya sebagai calon guru gitu. Terima kasih. Terima kasih Munawaro izin menjawab. Jadi karena kita seorang calon guru, wajib banget mempelajari psikologi pendidikan agar calon guru itu lebih paham dan mengerti seorang anak murid yang dia ajar. Jadi bagaimana perilaku dan sikap aslinya. Jadi guru itu lebih memahami karakter murid yang dia ajar gitu. Peran guru dalam pendidikan yaitu mendidik, mengajari, dan memberitahu dampak baik dan buruknya ketika murid tersebut berbuat salah. Agar si anak nanti ke depannya itu menjadi orang yang berguna dan anak yang benar. Guru juga harus sabar, guru juga harus memahami muridnya dengan masing-masing sifat yang berbeda. Guru harus menyayangi muridnya tanpa batas dan guru yang suka bercanda namun tetap ada waktunya serius gitu. Bagaimana Munawaro? Baik, Cuci, terima kasih atas jawabannya. Baik, masih ada pertanyaan atau cukupkan audiens? Sudah cukup dari saya. Yang lainnya? Jika sudah cukup, saya tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Sebelum menutup, kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.